saya jelaskan bahwa PT PLN ini adalah perusahaan pelayaran nasional Indonesia yang merupakan salah satu BUMN, di mana salah satu misinya itu adalah memang kita menerima penugasan dari pemerintah. Jadi dapat dikatakan kita ini sebagai BUMN ini pasti tidak hanya profit oriented, tetapi memang ada faktor penugasan. Nah, di dalam proses penugasan ini PT PLN ini salah satunya adalah mendapatkan mandat dari Kementerian Perhubungan, yaitu untuk membantu di dalam perhelatan MotoGP ini. Karena memang dapat dikatakan animo untuk MotoGP ini dalam hal ini adalah sangat banyak, dan ternyata dari sisi akomodasi untuk orang-orang yang datang ke sini untuk menginap itu ternyata dapat dikatakan belum memenuhi 100%. Nah, ini dapat dikatakan bahwa dari Pemda sendiri, dari pemerintah Pemda di Lombok, mereka sempat berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan akomodasi terapung. Dan inilah yang kemudian dari Kementerian Perhubungan menugaskan PT PLN sebagai salah satu operator di BUMN yang memang memiliki kapal yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu maka kami dari PT PLN itu menangkap baik, karena MotoGP ini adalah ajang internasional yang memang harus didukung oleh semua belah pihak. Terutama kami sebagai BUMN itu dengan kapasitas kami yang memiliki kapal penumpang yang cukup besar, ini dimungkinkan dalam waktu yang relatif singkat itu bisa membantu akomodasi dari teman-teman yang saat ini memang memiliki animo yang luar biasa untuk dapat melihat perhelatan internasional MotoGP ini, yang memang banyak sekali mereka ini kalau dapat dikatakan akomodasi ini sudah terbatas. Dan dari pembicaraan itulah maka PT PLN dan juga dari Kementerian Perhubungan dan juga dari Pemda itu pembicaraan cukup lama untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan dari akomodasi terapung ini bisa terpenuhi dengan penggunaan kapal penumpang PT PLN. Jadi yang pertama adalah bahwa kapal penumpang ini adalah kapal yang sifatnya regular liner service. Jadi memang untuk kapal kelut yang dipakai saat ini melayari rute ke arah Batam, Belawan, Tanjung Balai, dan kemudian balik lagi. Dan ini regular liner service, dan kami mendapatkan penugasan dari Kementerian Perhubungan. Nah, kemudian terkait dengan penugasan terkait untuk sarana akomodasi terapung, sebenarnya kapal penumpang ini sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi hotel yang terapung itu. Karena memang dapat dikatakan di kapal kelut ini sudah memiliki ada beberapa kelas yang digunakan seperti itu. Terutama adalah memang yang dipakai adalah ini kelas ekonomi dan kelas 2A dan 2B. Jadi memang kita membedakan untuk fasilitas untuk yang laki-laki itu adalah di kelas ekonominya di deck, sedangkan untuk yang perempuan itu di kelas di 2A dan 2B. Nah, kemudian terkait dengan akomodasi terapung ini, memang kapal PLN ini dapat dikatakan sudah didesain sedemikian rupa bahwa sebenarnya memiliki fasilitas yang mendukung dapat digunakan sebagai akomodasi terapung. Ya, salah satunya adalah memang selain tadi ya kamar ataupun ruang untuk muat itu tadi, juga sebenarnya ada kamar mandi toilet yang memang bagi kita itu dibutuhkan ketika melakukan akomodasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada fasilitas tempat untuk kafetaria dan juga untuk makan, itu ada di dapur PLN. Itu berbagai aneka macam makanan bisa tersaji di sana. Selain itu memang kita menyediakan tempat fasilitas masjid yang bisa digunakan untuk sholat, yang dapat dikatakan memang kita tidak perlu harus keluar dari wilayah kapal untuk sholat, sehingga cukup di kapal itu bisa tersedia untuk tempat sholat. Itu yang menyebabkan bahwa sebenarnya fasilitas yang ada itu sudah memenuhi untuk bisa digunakan akomodasi terapung. Berapa Pak kapasitas yang tersedia Pak? Untuk kapasitas yang tersedia untuk kelas ekonomi itu ada sekitar 1.500. Jadi untuk yang laki-laki yang akan menggunakan akomodasi terapung ini bisa menggunakan di kelas ekonomi itu sekitar 1.500. Sedangkan untuk yang perempuan itu kita sediakan kelas. Itu ada kelas 2A dan kelas 2B. Kelas 2A ini seatnya itu ada sebanyak satu kamarnya itu 6 bed.
Jadi satu kamarnya 6 bed, sedangkan kelas 2B itu ada 8 bed. Nah, untuk kelas 2A itu jumlah kamarnya sekitar 42 kamar. Sedangkan untuk yang kelas 2B itu sekitar 14 kamar. Jadi memang untuk layanan akomodasi terapung ini gratis. Jadi ini berkat dari Kementerian Perhubungan. Jadi kami sebagai operator mendapatkan bantuan subsidi dari Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan akomodasi terapung ini, sehingga free bagi masyarakat yang memang saat ini membutuhkan akomodasi dan memang sangat terbatas sekali di wilayah Lombok dan sekitarnya Mandalika ini, sehingga memang ini sangat membantu masyarakat. Antusiasnya luar biasa terkait dengan layanan akomodasi terapung ini. Jadi kalau dilihat memang free tetapi dengan bersyarat. Syaratnya adalah yang pertama mereka mempunyai tiket untuk menonton MotoGP, karena memang tujuannya adalah diperuntukkan untuk bagi mereka yang memiliki tiket MotoGP tapi tidak memiliki akomodasi atau tidak dapat akomodasi. Yang kedua yang pasti, karena kita dalam kondisi pandemi ini memang mempersyaratkan harus sudah tervaksin ya 2 kali minimal. Nah, kemudian dapat akses untuk Peduli Lindungi. Nah, kemudian terkait dengan antusias saat ini untuk yang sudah bookingnya melalui website ya Pak ya. Jadi yang dapat dikatakan website yang digunakan ini online. Jadi yang sudah melakukan booking itu sekitar 1.300-an. Jadi dapat dikatakan yang booking itu sudah sekitar 70% dari sekitar kapasitas yang ada, 70-75%. Itu yang sudah melakukan bookingan ya. Dan kita memang selain yang masyarakat yang melakukan booking, memang kita membantu aparat yang saat ini sedang bertugas. Jadi memang ada seat yang kita sediakan untuk TNI Polri untuk mendapatkan salah satu fasilitasnya akomodasi terapung ini, karena mereka sudah bertugas untuk menjaga dan mengamankan perhelatan ini, maka kita sediakan di kapal ini. Untuk perhelatan ini, karena kan posisi kita di Gilimas, maka membutuhkan transportasi darat untuk menuju ke Mandalika. Nah, untuk proses transportasi untuk yang di darat ini memang ini kita kerjasama dengan Pemda. Jadi memang ini kerjasamanya itu ada 3 belah pihak, antara Pelni dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Pelni dengan Pemda setempat. Yang salah satunya adalah penggunaan shuttle bus yang selalu ready untuk mengarah ke Mandalika, yaitu yang dari pagi sampai siang, kemudian perjalanannya pagi ke siang, kemudian baliknya adalah dari sore ke malam. Jadi fungsi dari kami sebagai operator pelayaran ini adalah konektivitas sebenarnya tujuannya. Jadi kapal ini ketika nanti eventnya sampai tanggal 21 Maret, jadi kita bertugas di sini tanggal 17 Maret sampai 21 Maret, itu kapal ini akan kembali ke rute yang normal kembali, ke regular liner service kembali, yaitu nanti ke arah Priok, Jakarta, kemudian ke arah Batam, Tanjung Balai, kemudian Belawan, dan kembali lagi ke arah itu. Jadi memang ini kembali ke rute yang semula. Nanti kalau misalnya ada penugasan kembali, kita akan siap untuk melaksanakan penugasan dengan baik. Harapan kami bahwa ini event yang luar biasa, jadi event ajang internasional yang pertama di Lombok ini untuk MotoGP ini. Jadi artinya adalah kami sebagai salah satu warga negara Indonesia dan sebagai BUMN itu akan mendukung dan mensupport penuh untuk suksesnya perhelatan internasional MotoGP 2022, sehingga kami berupaya maksimal dengan memberikan fasilitas yang terbaik, penggunaan kapal kelut ini sebagai akomodasi terapung. Dan harapan kami adalah bahwa ini bukan ajang yang terakhir, tapi ini adalah ajang yang pertama dan akan berlanjut ke ajang MotoGP berikutnya di tahun-tahun berikutnya. Dan ini harapan kami adalah perhelatan ini akan bisa menambah dan membangkitkan kembali pariwisata kita yang sebenarnya memiliki kuat sekali. Pariwisata kita ini yang dulu memberikan kontribusi ke pendapatan negara itu yang terbesar, dan kami siap untuk bisa selalu membantu dan mendukung terwujudnya pelaksanaan event apapun di Indonesia ini sepanjang memang itu adalah penugasan buat kami, dan kami siap untuk melaksanakan dengan baik.